Huang mendekati kota surga lagi, kultivasinya kini maju pesat. Bahkan tunggangannya adalah Fearless Lion yang kuat, mengintimidasi semua pihak. Seekor tunggangan emas membawa anak muda itu, keduanya mengawasi semua yang ada di bawah langit. Kehadiran mereka menindas kota surga, kini mencapai gerbang mereka. Jelas bahwa mereka punya dendam yang harus diselesaikan, bahwa mereka akan melawan klan surgawi. Ini membuat banyak orang mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Para petinggi mendengar bahwa ia kini sangat kuat tak tertandingi, tidak terbunuh setelah 100 pertempuran di Desolate Border. Sekarang setelah ia kembali, berapa banyak orang yang berani memprovokasi orang ganas seperti ini? Apa yang mereka dengar jelas bukan sekadar rumor, karena Celestial tua klan mereka sebelumnya telah pergi untuk bergabung dalam pertempuran, mengalaminya secara pribadi, menyaksikan kejayaan Huang di perbatasan terpencil. Ia masih muda di masa lalu, namun hanya dalam beberapa tahun, apakah kultivasinya benar-benar menjadi begitu menakutkan? Seseorang berkata pelan, merasa sulit mempercayai ini. Orang harus memahami bahwa Huang baru berusia 20-an tahun, saat ini berada pada usia di mana seseorang mulai menunjukkan kekuatan dan vitalitasnya, zaman keemasan. Justru pemuda inilah yang sekarang berada di alam pelepasan diri, menentang penalaran normal, membangun legenda di antara legenda, satu-satunya contoh di seluruh era besar ini. Ini adalah monster yang menentang surga, kemuliaannya mustahil untuk ditiru. Pada akhirnya, individu yang sangat muda ini mengetuk pintu mereka. Ini berarti bahwa di masa depan, mereka akan selalu berada di bawah tatapannya yang mengintimidasi. Seorang jenius seperti ini dengan prospek yang luar biasa, ditakdirkan untuk mengabaikan 3.000 provinsi, berapa lama usia kecemerlangannya akan berlanjut? Itu tidak terbayangkan. Banyak orang sudah meramalkan bahwa dia baru saja mencapai usia keemasannya, kejayaannya mungkin berlanjut untuk era yang hebat. Waktu yang tak terbatas, bagaimana mereka bisa melewatinya? Jika dia memusuhi klan surgawi, pasti akan ada banyak peluang untuk memusnahkan klan ini sepenuhnya, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Ketika beberapa tetua memikirkan hal ini, tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Jenis kesimpulan ini akan terlalu menakutkan, hanya memikirkannya saja membuat mereka menggigil tak terkendali. Teman kecil, ada beberapa kesalahpahaman di masa lalu, kami bersedia menyelesaikannya. Seorang tetua berkata, itu karena ketika mereka memikirkan tentang apa yang akan terjadi, mereka semua sangat ngeri. Hanya beberapa kata biasa, namun kamu ingin dendam masa lalu diselesaikan? Si Hao mencibir. Kalimat ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Huang tidak mau menghilangkan dendam. Namun, ketika mereka memikirkan kejadian masa lalu, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tetap diam, sementara beberapa orang yang terlibat langsung merasa lebih jengkel dan sedih. Orang harus mengerti bahwa hubungan mereka dengan Huang di masa lalu, jika tidak bisa diatasi, itu pasti akan menjadi salah satu musuh. Huang mengantar Yunxi kembali. Jika mereka tidak memiliki niat jahat yang menyebabkan serangkaian kejadian yang tidak dapat dihindari, bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini? Kenyataannya, jika bukan mereka yang dengan sengaja mempersulit keadaan, memiliki keserakahan seperti itu untuk teknik berharga Si Hao, tidak mungkin hubungan mereka akan seperti ini. Tidak perlu memikirkan secara rinci tentang beberapa hal. Jika semuanya berjalan normal, Huang pasti akan memiliki hubungan dekat dengan mereka, teman baik, bahkan menikah dengan klan surgawi bukanlah hal yang sepenuhnya mustahil. Beberapa orang diam-diam melihat ke arah Yunxi. Dulu, Si Hao mengantarnya kembali. Kedua kenalan itu bahkan kembali ke alam bawah, hubungan mereka dekat. Di alam atas, mereka bahkan lebih banyak mengalami hidup dan mati bersama. Setelah itu, tidak seorang pun menduga akan terjadi begitu banyak hal. Ekspresi Yunxi rumit, ekspresi di matanya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Saat itu, klan surgawi menunjukkan penghinaan seperti itu kepada Si Hao, benar-benar mengirimnya ke jalan kematian, hampir membunuhnya, membuatnya mustahil baginya untuk berbalik. Pada saat yang sama, dia juga mendesah dalam hati. Jika dia tetap gigih sampai akhir, menentangnya dengan keras, pengalaman Si Hao mungkin akan sedikit lebih baik. Banyak hal, begitu terjadi, tidak akan ada pilihan lain. Tindakan klan surgawi terlalu tegas, dia sekarang hanya bisa menghela nafas. Banyak orang dari klan surgawi merasa menyesal, karena jenius muda yang kuat ini awalnya berdiri bersama mereka, seharusnya menjadi seseorang di pihak mereka. Sekarang, dia benar-benar menjadi musuh, mengancam mereka. Di tahun-tahun kejayaannya di masa depan, dia mungkin menjadikan pemberantasan klan surgawi sebagai misinya. Ketika mereka membandingkan dulu dan sekarang, banyak orang dari klan surgawi merasa sangat menyesal bahkan perut mereka menjadi masam. Huang, sebaiknya kamu tidak menggerta orang lain terlalu jauh.
Pada saat ini, seseorang dari generasi muda berbicara, karena mereka penuh dengan kemarahan di dalam hati. Meskipun mereka tahu betapa kuatnya Huang, selama bertahun-tahun ini, berapa banyak orang yang berani bertindak mendominasi seperti ini? Hanya satu orang dan satu tunggangan, namun mereka berani menutup pintu masuk mereka, mengancam satu klan. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, wajah banyak orang berubah, terutama generasi yang lebih tua, memberinya tatapan tajam, membuatnya menutup mulutnya dan tidak bertindak sembarangan, mengatakan bahwa dia pasti tidak dapat memprovokasi bencana besar. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi tunggangannya, singa emas melepaskan raungan besar. Cahaya keemasan melonjak, suara mengguncang langit dan bumi, berteriak, "Kurangi omong kosong. Jika kamu tidak dapat menerima ini, tinggalkan kota dan bertarung, yang ini akan mengirim kalian semua pergi." Itu hanya sekuat ini. Itu hanya tunggangan, tetapi berani berteriak seperti ini. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun kembali. Orang harus mengerti bahwa ini adalah klan yang berani menghadapi Raja Biksu Abadi, garis keturunannya langka dan kuat. Ini terutama terjadi pada Celestial tua yang telah pergi ke pertempuran perbatasan terpencil, sangat memahami status seperti apa yang dimiliki singa tak kenal takut di sisi lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bahkan di seluruh era besar kuno abadi, klan ini selalu bertindak kuat. Apa yang begitu tangguh tentang dia? Ahli klan surgawiku sebanyak awan di langit, jangan bilang kita masih perlu takut padanya? Aktifkan saja formasi dan langsung bunuh dia. Seseorang berkata dengan lembut. Meskipun banyak orang menahan rasa takut, masih ada beberapa individu yang suka berperang yang tidak yakin. Kakak senior Yuyu, ketika kamu bertarung dengan Huang sebelumnya, apakah dia benar-benar menakutkan? Seseorang dari generasi muda bertanya. Yuyu dikenal sebagai ahli nomor 1 klan surgawi di masa lalu, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia luar biasa bahkan jika dibandingkan dengan semua rekannya di 3.000 provinsi. Namun, setelah pertempuran hebat, pukulan mengalir, tubuhnya menjadi setengah lumpuh, bahkan batu mandat surgawi miliknya sendiri disita. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa klan tersebut dapat membantunya pulih pada akhirnya, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia menempuh jalannya sendiri, mulai menunjukkan tanda-tanda kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa dia sekarang lebih menakutkan dari sebelumnya. Yuyu menghela nafas ringan. Dulu, aku bertarung sengit dengannya, sulit untuk membedakan antara kami, tetapi pada akhirnya, aku kalah. Selama tahun-tahun ini, aku selalu menyendiri, memahami Dao, mengambil jalan lain, jalanku sendiri. Awalnya aku percaya bahwa jika aku bertemu dengannya lagi, aku bisa bertarung dengannya, bersaing untuk mendapatkan supremasi lagi. Namun, sekarang setelah aku melihatnya, aku sudah tahu bahwa dia secara bertahap semakin menjauh, bukan lagi seseorang yang dapat dihadapi generasiku, seseorang yang dapat kita kejar. Yuyu tidak merasa sedih, berbicara dengan sangat tenang, seolah-olah itu adalah hal yang benar-benar normal, juga sesuatu yang sangat masuk akal. Hal ini membuat semua orang terkejut. Yuyu, orang nomor 1 yang sombong dan angkuh di masa lalu, namun sekarang, dia tetap tenang, kehilangan keinginan untuk bertarung saat melihat Huang. Dia percaya bahwa di dunia ini, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menghadapi Huang. Sepertinya waktu di perbatasan terpencil benar-benar membuat orang menjadi keras. Apa yang telah dia alami? Beberapa orang mendesah. Huang ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi, mustahil untuk ditekan. Ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi banyak orang. Bagaimana dengan dia? Bisakah dia menang melawan Huang? Seseorang bertanya dengan suara serendah mungkin, melirik ke arah tertentu. Ada seorang anak muda di sana, yang dikenal sebagai Raja Langit Tiga Batu, pewaris terkuat Celestial Clan sepanjang sejarah. Tentu saja, yang terkuat ini menunjuk pada mereka yang setingkat. Dia bukan seseorang seusia ini, yang sebelumnya menghilang untuk waktu yang tak terbatas. Untuk beberapa alasan, dia berhibernasi, fungsi tubuhnya berhenti, tetap berada di usia mudanya. Namun, Raja Surgawi Tiga Batu tetap sangat tenang sepanjang waktu, tidak ada niat untuk mengambil tindakan. Jika terjadi pertempuran, pada akhirnya aku juga akan kalah. Raja Surgawi Tiga Batu benar-benar angkat bicara, sangat tenang dan kalem, tidak merasa kehilangan muka. Bahkan saat dia berbicara seperti ini, yang lain gemetar. Teman kecil, bagaimana kalau kita lupakan saja masa lalu? Kamu baru saja mencapai usia emas, kami bersedia berdamai denganmu. Si tua surgawi berbicara. Kali ini, sikapnya sangat rendah hati,
Tidak banyak bicara tentang apapun, melakukan ini untuk meredakan irama yang dituju semua orang. Ini membuat seluruh klan gemetar dari atas sampai bawah. Si Hao sedikit terkejut. Klan surgawi sudah menundukkan kepala seperti ini. Dari apa yang dia duga, seharusnya ada pertempuran, klan ini seharusnya tidak menundukkan kepala begitu cepat. Ketika hal-hal yang salah dilakukan, harganya tentu harus dibayar. Aku datang untuk membayar, aku tidak ingin datang tanpa hasil. Kata si Hao, matanya dengan cepat melewati semua orang di kota. Tidak apa-apa, bicara saja. Apa yang kamu butuhkan sebagai pembayaran? Kata si tua surgawi. Dia melihat ke arah beberapa tokoh tingkat tinggi, dan kemudian ke arah Yunsi. Ini membuat Yunsi tertegun. Si Hao tertawa dan berkata, "Ini sangat sederhana. Saya ingin meminjam batu kenaikan abadi kota surga." Kata-kata ini membuat hati banyak orang tenggelam, wajah beberapa individu generasi tua terasa pucat, beberapa dari mereka menjadi marah, ingin mencaci maki, tetapi pada akhirnya, mereka menahan diri. Batu kenaikan abadi, apa ini? Itu adalah harta karun tertinggi klan mereka. Bagaimana mereka bisa meminjamkan sesuatu seperti ini? Huang tidak datang ke sini dengan niat baik. Si tua surgawi merasa terganggu, dan berkata, bagaimana kalau kita tukar barangnya? Tidak masalah jika kami membiarkanmu melihat kitab suci kuno sekte kami. Semua orang tergerak, tempat ini langsung riuh dengan suara gaduh. Demi menyelesaikan konflik mereka dengan Huang, mereka benar-benar akan membayar harga yang sangat mahal, membiarkan dia memeriksa kitab suci kuno mereka? Namun, si Hao langsung menggelengkan kepalanya. Aku sudah punya cukup banyak kitab suci, kugigit lebih dari yang bisa kukunyah. Aku sudah tidak membutuhkannya. Semua orang terdiam, tercengang. Seberapa hebat orang ini? Ketika satu set kitab suci yang mengejutkan dunia ditawarkan, dia bahkan tidak menginginkannya. Namun, ketika mereka mengingat kembali legenda perbatasan terpencil, mengetahui teknik berharga apa yang dia kuasai, mereka tidak mengatakan apa-apa. Itu karena ada rumor yang mengerikan bahwa Huang memiliki beberapa jenis teknik berharga milik Vichio Sten, terlebih lagi memiliki kitab suci kuno Dao abadi sejati. Karena itu, dia benar-benar tidak membutuhkan kitab suci klan mereka. Aku hanya menginginkan batu kenaikan abadi, kata si Hao. Saat itu, ketika dia berada di klan surgawi, dia sebelumnya telah melihat batu ini. Selain itu, dia telah menembus batas, mengangkatnya ke atas. Di masa lalu, tidak ada seorang pun di alam pakar tertinggi yang dapat mengangkat batu kenaikan abadi. Sementara itu, saat itu, dia menerima manfaat yang luar biasa. Pola batu ini bersinar, terjalin dengannya, membantunya memulihkan teknik berharga makhluk tertinggi bawaannya sendiri. Ketika dia masih muda, seseorang mencungkil tulangnya, teknik berharga makhluk tertinggi pertamanya menjadi rusak dan tidak lengkap sebagai akibatnya. Kemudian, batu kenaikan abadi secara langsung membantunya menyelesaikannya. Seberapa ajaibnya batu ini? Itulah sebabnya si Hao selalu mengingatnya. Ada melodi abadi di batu ini yang mampu melakukan banyak sekali transformasi. Jika dipelihara oleh energi abadi, itu dapat menyusun serangkaian kitab suci yang menggemparkan dunia. Teman kecil, ini benar-benar membuat kita berada dalam situasi yang sedikit sulit. Bagaimana dengan ini? Kami akan membawa batu kenaikan abadi ke sana, menaruhnya di tembok kota. Jika sahabat kecil membutuhkannya, dia bisa memeriksanya dari jarak dekat. Kata Celestial tua. Dia pergi, secara pribadi akan membawa batu kenaikan abadi. Segera setelah itu, dia kembali, menaruh batu ajaib di tembok kota. Batu yang menakjubkan ini biasanya tampak kuno tanpa banyak kecemerlangan. Hanya ketika benar-benar diaktifkan akan ada hujan cahaya kenaikan yang menyilaukan dan sangat misterius. Di bawah alam pakar tertinggi, mustahil untuk memindahkannya. Sahabat kecil, silakan datang dan lihatlah. Kata Celestial tua. Banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut, mundur. Si Hao tetap sangat tenang, tidak melangkah maju, tidak mendekati kota. Itu karena dia sangat memahami betapa luar biasanya kota surga, sehingga dia tidak bisa ceroboh. Orang harus memahami bahwa di masa lalu, tempat ini telah menghasilkan 6 celestial agung kuno. Hanya setelah menuju ke perbatasan terpencil dia memahami rincian mengenai 6 celestial agung kuno. Masa lalu klan celestial memang sangat luar biasa mulia dan mengerikan. Di antara 6 celestial agung, salah satu dari mereka telah menjadi makhluk tertinggi, yang lain setengah makhluk tertinggi, hanya sehelai rambut dari melangkah ke wilayah itu.
Jenis dukungan dan jenis kekuatan ini benar-benar menakutkan. Ada beberapa yang mengatakan bahwa dua yang terkuat adalah generasi yang lebih tua dari empat lainnya, tidak termasuk dalam era besar ini, orang kuno abadi, sejati. Ada yang lain yang mengatakan bahwa 6 Celestial Agung kuno sebenarnya adalah 3 generasi orang. Celestial tua yang hidup saat ini dengan kekuatan terlemah juga yang termuda. Klan Surgawi dulunya adalah salah satu klan terkuat di 3000 provinsi. Selama zaman kuno, mereka dapat bersaing untuk mendapatkan gelar kaisar di wilayah Daovana. Ini jelas merupakan fakta yang tidak perlu diragukan lagi. Karena itu, Si Hao tidak mau gegabah melangkah ke kota surga. Tentu saja, dia juga tidak sepenuhnya takut, hanya saja dia tidak ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, dia mengambil inisiatif sekarang, pada dasarnya menutup kota, menyegel jalan keluar klan ini. Tiba-tiba, Si Hao terkejut. Dia menemukan sesuatu di tubuhnya menjadi panas, melepaskan hujan cahaya. Dia tergerak. Ketika dia membuka tangannya, ada benda lain, prasasti emas abadi Void, benda yang dibawa salah satu ksatria mayat hidup emas, Sanzang, dari domain abadi, diberikan kepada Si Hao sebagai pembayaran. Teks surgawi tanpa kata ini milik zaman runtuhnya kaisar. Sekarang, benar-benar ada reaksi. Weng! Di dalam kota surga, hujan cahaya memenuhi langit di atas tembok kota. Perubahan yang mengejutkan terjadi. Apa yang terjadi? Tidak. Banyak orang berteriak. Itu karena batu kenaikan abadi bergerak terlalu tiba-tiba, langsung bergerak melalui langit, terbang keluar dari kota surga. Batu kenaikan abadi terbang keluar, berubah menjadi aliran cahaya. Sejumlah besar cahaya warna-warni dao abadi merah meletus, melesat keluar. Selama proses ini, kekosongan bergetar. Semua jenis pola dao menutupi segalanya seperti riak. Itu menghasilkan jalur cahaya ilahi yang besar, dengan cepat menyerbu. Lengan baju besar Si Hao terayun keluar, langsung mengambilnya. Dia sudah lama menatap batu ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan terbang sendiri. Tetapi sekarang setelah itu terjadi, mengapa dia bersikap terlalu sopan? Ketika batu itu memasuki tangannya, dia bisa merasakan betapa beratnya itu. Itu seperti batu besar, tetapi bagi Si Hao saat ini sama sekali tidak berarti. Batu kenaikan abadi. Surga, harta karun tertinggi klanku telah direbut oleh Huang. Kota surga meletus dengan suara berisik. Ini adalah harta leluhur yang diwariskan di klan ini, tetapi secara misterius hilang begitu saja. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Baru saja, itu adalah harta karun tertinggi yang terbang sendiri. Seseorang mengucapkan ini dengan lantang, karena mereka melihatnya dengan jelas. Ada pola formasi di tembok kota, formasi besar yang sudah lama terbentuk, sehingga sulit bagi siapapun untuk masuk dan keluar. Namun, batu kenaikan abadi beresonansi dengan tempat ini, jadi tidak terhalang sama sekali. Batu itu keluar dengan sendirinya, formasi besar itu tidak mengirimnya kembali. Ini benar-benar formasi besar, yang hidup, mampu membedakan antara kawan dan lawan. Roh formasi dapat memisahkan mereka yang menjadi miliknya dan musuhnya. Itulah sebabnya batu kenaikan abadi dapat melarikan diri. Ada beberapa orang yang langsung tercengang, merasa ini sama sekali tidak realistis. Mengapa harta karun tertinggi klan meninggalkan mereka, berlari ke Huang? Tidak mungkin, dia pasti menggunakan beberapa metode rahasia untuk mencuri harta leluhur klanku. Bukankah batu kenaikan abadi digunakan untuk memahami dao? Batu itu memiliki indera spiritualnya sendiri. Bisakah batu itu berjalan? Banyak orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, seolah-olah mereka melihat batu ini untuk pertama kalinya, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Bagaimanapun, kenyataan ada di depan mata mereka. Celestial tua tercengang. Bagaimana dia bisa meramalkan sesuatu seperti ini akan terjadi? Bahkan dia tidak tahu bahwa batu ini akan lari, bahwa batu itu bisa lolos. Huang, kembalikan harta klanku. Seseorang berteriak. Kembalikan. Banyak orang berteriak. Bagaimana mereka bisa membiarkan benda ini jatuh ke tangan orang lain? Tidak mungkin mereka membiarkan orang lain mencurinya. Ini adalah benda suci yang dibawa kembali oleh 6 Celestial Agung kuno melalui kekuatan gabungan. Konon katanya, demi merebut harta karun tertinggi ini, mereka bertarung hingga darah mengalir deras seperti sungai, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Untungnya, saat itu, klan surgawi sedang dalam kondisi paling kuat. Sekarang, Huang datang, hanya memberi isyarat dengan tangannya, lalu batu kenaikan abadi itu berlari.
Hal ini membuat semua orang begitu marah hingga hampir mencabut jenggot mereka. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Haha. Si Hao tertawa terbahak-bahak, menggunakan tangannya untuk membelai batu ini. Batu itu tampak kasar dan sederhana, tetapi batu itu jelas tak ternilai harganya, harta karun tertinggi yang langka. Batu ini benar-benar terlalu berat, pasti bisa digunakan sebagai senjata tumpul. Bahkan ketika orang-orang kuat terkena batu itu, tulang dan otot mereka kemungkinan masih akan robek. Namun, ketika dia dengan hati-hati merasakannya, si Hao tidak merasakan kesadaran spiritual apapun. Ini bukanlah makhluk hidup. Ada sesuatu di dalamnya, ini adalah melodi abadi. Itu bukanlah jenis kemauan atau jejak kesadaran ilahi dari ahli yang tak tertandingi. Terima kasih banyak. Si Hao tertawa keras, melambaikan tangan ke arah kota surga. Batu kenaikan abadi ada di tangannya. Batu itu pertama-tama kembali ke penampilan kunonya, dan kemudian melepaskan hujan cahaya yang tak tertandingi ilahinya, cemerlang sampai-sampai membuat hati seseorang bergetar, sulit dikendalikan. Karena kalian semua menghadiahkannya dengan kebaikan yang begitu besar, maka tidak sopan untuk menolaknya. Kurasa aku tidak punya pilihan selain menerimanya dengan enggan. Si Hao tertawa terbahak-bahak. Semua orang ingin memuntahkan darah, semua mata mereka terbakar hebat. Si Hao membelai batu kenaikan abadi, menemukan bahwa itu benar-benar memiliki semacam hubungan dengan prasasti emas abadi kekosongan. Keduanya tampaknya beresonansi satu sama lain. Hah? Tiba-tiba, dia terkejut, matanya melebar. Di telapak tangannya yang lain, prasasti emas abadi kekosongan itu menghasilkan sebuah sosok. Apa yang sedang terjadi? Di masa lalu, buku emas abadi ini pada dasarnya hanyalah sebuah batu bata, bahkan bentuk dan ukurannya serupa, selalu diam, tidak bergerak, tidak bereaksi terhadap apapun. Jika ada kitab suci di dalamnya, Sanzang pasti tidak akan memberikannya dengan murah hati. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah sesuatu dari zaman runtuhnya kaisar. Jika ada kitab suci di dalamnya, maka itu akan sangat berharga. Dikabarkan bahwa makhluk terkuat di klan domain abadi tertentu, seseorang yang dikenal sebagai salah satu eksistensi tertinggi domain abadi, menjadi mampu mendominasi dunia justru karena ia memperoleh kitab suci dari zaman runtuhnya kaisar. Hal semacam ini tidak dapat dicari. Bahkan jika seseorang mencarinya tanpa henti, berapa banyak petunjuk yang akan ada? Menurut si Hao, buku emas abadi ini hanya bagus untuk menyempurnakan senjata. Dia tidak pernah menyangka buku itu akan bergerak hari ini. Buku itu benar-benar melampaui nalar normal. Ternyata ada beberapa perubahan. Dia menundukkan kepalanya, matanya menyipit, mengamatinya dengan saksama. Sosok buku emas abadi Void itu perlahan-lahan terbentuk. Ini adalah makhluk humanoid, berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali, seperti sosok yang muncul dari cermin halus. Sisa buku emas abadi itu tidak jelas, berkilau dan cemerlang, kabut berputar-putar. Hanya sosok itu yang melepaskan hukum Dao, pola yang menyertainya. Si Hao sangat terguncang, bulu-bulu halusnya berdiri tegak. Bukan karena dia takut, tetapi dia sangat gembira. Benda ini menyimpan misteri besar, memiliki kejutan menyenangkan yang melampaui imajinasi seseorang. Dia tidak kekurangan kitab suci saat ini, karena dia memahami beberapa metode hebat, semuanya menunggu dia untuk meningkatkannya ke puncak absolutnya. Misalnya, kitab suci abadi, ini adalah metode hebat yang paling ingin dia dapatkan teksnya secara lengkap dan kuasai sepenuhnya. Sayangnya, ada bagian yang hilang di wilayah terlarang 9 surga. Saat ini, dia tidak punya cara untuk mencarinya. Jika dia menerobos masuk, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa kembali. Namun, meskipun demikian, dengan dia memiliki banyak kemampuan ilahi hebat lainnya beserta beberapa metode rahasia, dia tetap sangat gembira. Zaman runtuhnya kaisar mengandung rahasia yang luar biasa. Jika ini adalah kitab suci kuno, mungkin itu bisa mengungkap sedikit misteri. Apakah itu kitab suci yang tak tertandingi, atau apakah itu semacam rekaman sejarah? Heh! Dia benar-benar menantikannya. Dengan suara syua, dia menyimpan buku emas abadi, menyimpan potongan batu ini ke dalam kantong kulit binatang juga, langsung membawanya. Teman kecil, batu kenaikan abadi ini bisa dipinjamkan kepadamu untuk digunakan, tetapi apa artinya kamu langsung mengambilnya? Kata Celestial tua, wajahnya menjadi gelap. Sekarang, dia sudah tidak bisa tetap tenang dan terkendali, benar-benar panik. 6 Celestial Agung kuno di masa lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan yang tak terhitung untuk membawa ini kembali dari area peninggalan sejarah, hampir mati sebelum membawanya kembali. Bagaimana mereka bisa kehilangannya?
Hari ini, aku datang untuk membayar kembali. Kalian semua ingin menghadiahkan batu kenaikan abadi, bukankah ini cukup normal? Mungkinkah kalian ingin kembali pada kesepakatan? Aku pasti tidak akan setuju, kata Si Hao. Generasi muda, kalian bertindak terlalu jauh. Sosok generasi yang lebih tua tidak tahan lagi. Meskipun mereka sebelumnya menahan diri, itu tidak berarti bahwa mereka akan terus-menerus menelan amarah mereka. Bahkan harta karun tertinggi klan mereka telah hilang, siapa yang bisa tetap tenang? Mereka harus merebutnya kembali. Huang, aku menyarankanmu untuk bergegas dan menyerahkannya, atau kalau tidak, seseorang berteriak. Atau kalau tidak apa? Jika kamu memiliki keterampilan, maka keluarlah saja. Orang ini akan menghancurkan kalian semua sampai mati dengan satu tamparan. Singa emas itu berbicara, membuka mulutnya yang berdarah. Surai singa itu berwarna emas, menjuntai hingga ke lengannya, sangat agung dan kuat. Sekelompok orang melotot marah, tetapi mereka masih terintimidasi. Siapa yang bisa keluar dan bertarung? Banyak orang tahu bahwa tingkat kultivasi pria dan tunggangan ini sangat tinggi, bahkan Celestial tua tidak akan mampu bertahan dengan baik jika dia pergi. Hanya makhluk tertinggi yang turun yang akan mengubah segalanya. Alam pelepasan diri Huang pasti bisa menyapu semua sisi. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, mustahil untuk menghadapinya. Bertarunglah. Bagaimana kita bisa kehilangan harta karun tertinggi klan kita kepada orang luar? Ini keterlaluan, ini jelas tidak bisa ditoleransi. Sekelompok orang berteriak, mereka semua tidak dapat menerima kenyataan ini. Ketika Si Hao melihat ini, dia tertawa, hanya saja, itu agak dingin. Dulu, dia telah dipermalukan di sini. Dan sekarang setelah dia melihat mereka bertindak seperti ini, dia akhirnya merasa seperti dia sedikit melampiaskan sedikit kebencian. Mereka ingin merebut kembali batu kenaikan abadi? Tidak mungkin dia akan menyerahkannya. Apakah ada teman Dao yang ingin keluar dan bertukar petunjuk? Si Hao bertanya. Membuatku marah setengah mati. Beberapa orang berteriak, tetapi tidak ada yang meninggalkan kota. Itu karena mereka tahu apa hasilnya jika mereka keluar. Gunakan kota kuno untuk menekannya. Seseorang berkata dengan suara rendah. Kota kuno bersinar, seolah-olah monster raksasa bangkit kembali. Fluktuasi energi yang mengerikan dilepaskan, dan kemudian semuanya ditekan ke arah Si Hao. Si Hao memperlihatkan senyum tipis. Tubuhnya bergeser seperti seberkas cahaya, segera melintasi ratusan ribu li. Dia tidak menghadapinya secara langsung, menghindarinya. Jangan bertindak gegabah, kata Celestial tua. Itu karena meskipun kota ini kuat, konsumsinya terlalu besar. Itu menekankan pertahanan, jika digunakan untuk menyerang seperti ini, itu tidak akan menyerang musuh, sebaliknya hanya menghabiskan sumber daya. Hari itu, berita tersebar, mengejutkan semua orang. Huang mengunjungi kota surga, satu orang satu tunggangan menantang klan surgawi. Pada akhirnya, tidak ada yang berani meninggalkan kota, ini membuat semua kultivator terkejut. Haha. Pada akhirnya, Si Hao pergi, tidak menyerang kota. Dia membawa pergi batu kenaikan abadi, menunggangi singa tak kenal takut dan menghilang di cakrawala. Dia tidak ingin bertempur dalam pertempuran berdarah di sini. Jika dia benar-benar bertindak kejam, dia tetap hanya akan memenggal kepala orang-orang yang menargetkannya di masa lalu. Namun, hari ini, klan surgawi meringkuk tanpa keluar, jadi dia tidak benar-benar ingin mengerahkan kekuatan besar. Begitu saja, dia membawa harta karun tertinggi klan bersamanya, pergi. Kita akan membiarkannya pergi dengan cara yang begitu santai? Di belakang, banyak orang mengatupkan gigi mereka. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan melawannya? Itu sama saja dengan membuang hidupmu. Biarkan aku mengingatkanmu, zaman keemasannya akan segera dimulai, masa depan adalah eranya. Jika klan surgawiku terus menentangnya, klan kita akan dimusnahkan suatu hari nanti. Seseorang berkata sambil mendesah. Ketika ini diucapkan, itu memicu kegemparan besar. Semua klan surgawi merasakan gelombang dingin. Dulu, kalau bukan karena hal-hal itu, dia pasti sudah berdiri bersama kita. Seseorang berkata pelan, merasa sangat menyesal. Sementara itu, mereka yang terlibat langsung saat itu semuanya memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Kalau bukan karena sikap mereka saat itu, bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini? Mereka semua dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Yunsi, apakah kamu merindukan rumahmu?
Setelah meninggalkan alam bawah selama bertahun-tahun, apakah kamu bersedia untuk kembali? Tanya Celestial tua. Ah! Yunsi terkejut. Batu kenaikan abadi itu sangat penting bagi klanku. Hubunganmu dengan Huang sebelumnya tidak buruk. Aku harap kamu dapat memperbaiki hubungan klanku dengannya sebanyak mungkin. Celestial tua benar-benar berbicara seperti ini, membuat semua anggota klan terharu. Kalian dengar? Mereka dianiaya bahkan tanpa pertempuran. Huang mengunjungi kota surga, membawa pergi harta karun tertinggi mereka. Astaga, Huang semakin buas, bahkan klan surgawi yang mulia di masa lalu menyerah. Di dunia luar, banyak kultivator kekuatan besar sedang berdiskusi, menimbulkan kegemparan. Tidak mungkin masalah ini bisa tetap menjadi rahasia. Masalah ini menyebar dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Klan kita pernah menyerang Huang sebelumnya, mengambil tindakan terhadapnya dengan kejam. Apakah dia akan datang untuk membalas dendam? Ini buruk, belum lama ini, klanku bahkan memiliki seseorang yang mengutuk Huang. Jika berita ini sampai ke Huang, bukankah dia akan memusnahkan klanku? Semua orang mulai panik, karena Huang terlalu biadab. Dia berani menyentuh bahkan klan Celestial, apa yang tidak berani dia provokasi? Kudengar klan Celestial benar-benar menyesali tindakan mereka, sekarang bahkan mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Huang, dikabarkan bahkan mencoba untuk terhubung melalui pernikahan, menggunakan salah satu mutiara klan mereka. Klan surgawi benar-benar telah kehilangan muka kali ini. Ada keributan di mana-mana, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Si Hao pergi, langsung menuju ke tanah kuno. Ada jalan setapak di sana yang mengarah ke alam bawah. Dia ingin melihatnya sendiri, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Si Hao melanjutkan perjalanannya, kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika dia bukan nomor 1 di 3000 provinsi, dia sudah dekat. Dengan teknik Kunpeng, bersama dengan kemampuan ilahi bumi hingga inci, di atas kecepatan ekstrim Kaisar Petir, sepasang sayap petir bergerak bersama dengan sayap Kunpeng, 10.000 li bersilangan dalam satu napas. Singa emas itu suram, itu disimpan ke dalam lengan baju. Itu karena itu benar-benar tidak secepat Si Hao, yang sekarang sedang dibawa. Si Hao terdesak waktu, dia tidak ingin menunda lagi. Dia melengkung dan berkelok-kelok, sangat cepat. Provinsi ini dekat dengan wilayah tak berpenghuni, di perbatasan 3000 provinsi. Si Hao berkata pelan. Dia tiba, sudah memasuki tanah kuno ini, mendekati tujuannya. Wilayah ini sangat rendah profilnya, seolah-olah tidak ingin dikenali oleh orang lain. Provinsi Qi, bukanlah provinsi kuno yang besar, dari awal hingga sekarang tidak memiliki ahli tingkat makhluk tertinggi yang mengguncang dunia dengan nama mereka. Namun, ada sedikit nuansa misterius. Itu karena beberapa spesies yang sangat kuno tinggal di wilayah ini. Ras Yin Agung. Perhentian pertama Si Hao adalah di klan ini. Kelompok ini tinggal di lembah di antara kelompok gunung, berdekatan dengan sungai besar. Sungai ini sangat terkenal, sebenarnya Sungai Yin Agung. Sungai itu mengalir deras, hitam pekat seperti tinta, dingin menusuk tulang, seolah-olah sungai dunia bawah menjulur dari neraka itu sendiri. Adapun Sungai Yin Agung ini, hanya sedikit di permukaan, tetapi masih ada beberapa cabang. Namun, sebagian besar Sungai Yin Agung tidak akan benar-benar terbentuk dari air Yin Agung, atau makhluk-makhluk dari kedua tepi sungai akan musnah, sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Tempat ini sedikit berbeda, beberapa energi Yin Agung muncul, tetapi hanya dalam jangkauan terbatas. Klan Yin Agung sangat istimewa, tinggal di dekat Sungai Yin Agung. Terlebih lagi, tempat tinggal mereka sangat istimewa, tergantung di tebing terjal di kedua tepian. Mereka bukan ksatria mayat hidup, hanya makhluk biasa. Biasanya, mereka juga pergi, tetapi rumah mereka semua adalah bentuk yang tergantung seperti ini. Ada peti mati batu, peti mati emas, dan juga peti mati giok. Ada semua jenis yang berbeda, sangat misterius. Mereka biasanya menyerap energi yang besar, menggunakannya sebagai sumber daya kultivasi, semuanya memiliki konstitusi yang mendukung dingin. Dikabarkan bahwa anggota terkuat dari klan ini mungkin tenggelam di kedalaman ujung sungai. Ini benar-benar ras yang aneh. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang jalan menuju alam bawah. Si Hao terkejut. Dia bepergian ke sini sendirian, lama-lama mempelajari beberapa gaya hidup dan adat istiadat klan ini agar tidak melanggar tabu apapun. Untungnya, meskipun tempat tinggal klan ini aneh, mereka tidak menyendiri.
mereka sama seperti klan lainnya. Selama ada komunikasi yang baik, mereka mudah dihubungi. Si Hao menyiapkan beberapa hadiah, misalnya, sumsumin besar, batu es bulan, kayu sejati 9 batu alam beku, dan barang-barang lainnya. Semua barang ini langka dan berharga. Dia terus maju, berkonsultasi dengan berbagai orang untuk mendapatkan petunjuk. Itu karena terlalu banyak klan yang tinggal di sisi sungai besar ini yang panjangnya mencapai 100.000 li. Semuanya memiliki adat istiadat populer yang berbeda. Meskipun mereka semua berasal dari ras kuno yang sama, masih ada beberapa ketidakkonsistenan dengan rumor. Itulah sebabnya dia mengunjungi suku-suku itu satu demi satu, dengan hati-hati mempelajari tentang mereka dan menyelidiki, berharap untuk memahami mereka dengan jelas. Itu berada di batas sungai Yin besar. Itulah yang dikatakan seorang tetua kepadanya. Dikabarkan bahwa dia hidup paling lama, bahkan sebelum zaman kuno hingga sekarang. Namun, tingkat kultivasinya tidak setinggi yang dibayangkan. Itu karena alasan mengapa dia bisa hidup begitu lama adalah karena dia memperoleh buah Yin besar di air di masa lalu. Meskipun busuk, efeknya terlalu kuat untuk klan Yin besar. Buah Yin besar melayang turun dari batas sungai. Kata sesepuh itu, "Bukankah sungai ini hanya beberapa ratus ribu li?" Si Hao mengerutkan kening. Dia bisa mencapai tempat itu hanya dengan kepakan sayapnya. Sungai Yin besar yang kamu dan aku bicarakan berbeda. Bagi banyak orang yang tinggal di wilayah ini, ketika kita berbicara tentang sungai Yin besar dalam arti terbatas, tentu saja sungai ini ada di hadapan kita. Namun, sungai Yin besar dalam arti yang lebih besar mengacu pada sungai yang mengalir di kehampaan, terbentuk dari Yin besar yang murni. Kata sesepuh itu, sungai besar itu meluap, hitam pekat seperti tinta, bergelombang dan bergolak. Gunung-gunung besar menjulang tinggi di kedua tepian, puncak-puncaknya menjulang tinggi ke surga, semuanya dikelilingi oleh kabut Yin yang besar. Lebih jauh lagi, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke surga, kera-kera berteriak dan harimau-harimau meraung. Si Hao berdiri di sana dengan tenang, menatap ke depan. Dia belajar cukup banyak dari tetua itu. Aliran-aliran Yin yang besar yang mengalir di atas dan di bawah tanah semuanya hanya dapat dianggap sebagai aliran cabang, sumbernya berasal dari kehampaan. Ada legenda lain, yang mengatakan bahwa jalan itu berada di batas-batas sungai yang besar. Tetua itu mendesah. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya lagi, karena ini cukup kontradiktif. Anak muda ini datang untuk meminta petunjuk, membawa hadiah besar untuk klannya, jadi dia tidak ingin menipunya. Namun, jenis perkataan ini sungguh terlalu kontradiktif. Menurut legenda klan ini, jalan kuno itu berada di batas sungai Yin besar. Namun, di dalam klan kuno serupa lainnya, legenda mengatakan bahwa jalan itu justru berada di batas sungai yang besar. Sementara itu, klan lainnya bernama klan yang besar. Batas sungai yang besar, batas sungai Yin besar, siapa yang benar, legenda mana yang benar? Klan yang besar hampir punah, hanya sekelompok kecil orang yang tersisa. Akan sulit untuk mendapatkan banyak dari mereka. Kata tetua itu. Itu karena klan yang dikenal dengan yang besar sebelumnya telah terlibat konflik. Misalnya, klan Gagak Emas dan klan Dewa Matahari. Ada banyak klan kuat yang dulunya terkait dengan yang besar. Mereka bertarung satu sama lain, pada akhirnya, klan yang besar yang paling primitif di sini menurun, hampir punah. Si Hao menjadi terdiam saat mendengar ini. Bahkan gelar klan semacam ini harus diperebutkan? Jika seseorang ingin mengetahui kebenarannya, mungkin tidak ada pilihan selain menuju ke batas sungai Yin besar. Ada peti mati terapung di sana, mungkin beberapa tokoh penting dari klanku sedang tidur atau mengasingkan diri di sana. Kata tetua itu. Batas sungai Yin besar yang dibicarakannya menunjuk ke batas sungai besar ini. Tapi tempat itu berbahaya. Mata tetua itu menunjukkan ekspresi aneh, pada akhirnya memperingatkan dengan hati-hati. Si Hao mengangguk. Setelah mengucapkan terima kasih, dia langsung pergi. Dia tidak langsung menuju batas sungai besar, peringatan tetua itu patut diperhatikan. Tempat itu sangat berbahaya, mungkin memiliki banyak hal aneh yang tidak terduga. Si Hao menuju klan yang besar. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu persis seperti yang dia dengar, tempat ini sangat kumuh, hanya beberapa suku yang sangat kecil yang tersebar, populasi mereka sangat sedikit. Selain itu, wilayah ini kekurangan ahli, tidak dapat dianggap sebagai sekte besar tingkat atas sama sekali. Namun, tempat ini memiliki sungai bernama Sungai yang Besar. Sungai Lahar. Xiao terkejut. Namun, dia merasakan gumpalan energi esensi yang besar di sini, berbeda dari lava biasa. Di masa lalu,
Sungai yang besar ini membentang jutaan li, mengalir deras, energi esensi yang besar mendidih. Namun, setelah pertempuran itu, tempat ini hancur, sungai yang besar hampir mengering. Seorang wanita tua berkata sambil mendesah. Inilah yang dipelajari Si Hao di sini. Setelah mencari-cari, dia tidak menemukan petunjuk berharga apapun. Si Hao pergi, kembali ke kediaman klan Yin Agung, dan tiba di batas sungai. Putong. Dia langsung melemparkan dirinya ke dalam. Ombak hitam melonjak, pusaran muncul di sungai, menyedot Si Hao ke dalam. Sangat dingin. Singa emas itu dilepaskan. Ia segera menggigil, karena Si Hao menunggangi punggungnya lagi. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Sangat jelas bahwa setiap kali ada bahaya, ia harus menunjukkan dirinya dan membantu Huang memimpin jalan, menghalangi bilah pedang untuknya. Kekuatan Yin yang besar di sini sangat kuat, airnya hitam pekat seperti tinta, tetapi juga seperti dinginnya dunia bawah. Batas sungai besar itu seperti jurang, semua air sungai jatuh ke dalamnya, memasuki tanah, menyembur ke depan. Singa emas itu membawa Si Hao turun. Kemudian, ia tertegun. Itu karena setiap kali ia mengira telah mencapai ujung, ia akan menemukan gua raksasa hitam pekat lainnya. Tempat ini seperti dunia bawah 18 lapis, jurang di dalam jurang. Setiap kali, lubang itu akan menjadi sedikit lebih kecil, begitu gelap sehingga tampak seperti akan langsung menelan jiwa seseorang. Sekarang adalah lapisan ke-17. Mungkinkah itu benar-benar dunia bawah 18 lapisan? Singa emas itu terkejut. Jenis tata letak ini mirip dengan garis keturunan biksu kuno. Jika itu dirancang secara artifisial, maka dia percaya bahwa kemungkinan ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Garis keturunan biksu kuno sebelumnya membuat dunia bawah 18 lapis. Itulah sebabnya singa emas sangat sensitif terhadap angka 18. Biksu itu berkata, jika aku tidak memasuki dunia bawah, lalu siapa yang akan melakukannya? Singa tak kenal takut berkata pada dirinya sendiri. Ia merenungkan kata-kata dalam teks-teks kuno itu. Karena kamu memiliki realisasi seperti itu, bagaimana kalau kamu turun lebih dulu? Si Hao berhenti. Singa emas itu menatapnya dengan jijik. Ini dari kitab suci garis keturunan biksu kuno, hanya referensi umum, tidak benar-benar merujuk padanya. Pada akhirnya, Si Hao tidak bergerak, malah berhenti. Kemudian, dia terus-menerus menghasilkan artefak magis spasial, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia membuka artefak magis spasial, langsung melemparkannya ke lapisan ke-18 jurang. Ini adalah kekuatan kutukan. Singa emas itu terkejut, dan kemudian menggigil di sekujur tubuh. Itu karena dia merasakan bahwa kekuatan kutukan itu terlalu menakutkan. Dia hanya melakukan kontak dengan seutas benang kecil, namun tubuhnya sudah bernanah, bahkan jiwanya menjadi tidak stabil. Segera setelah itu, dia dengan cepat mundur karena terkejut. Ini terlalu menakutkan. Si Hao juga tidak berhenti, dengan cepat melarikan diri. Hong! Keduanya bergegas keluar dari permukaan air, dengan cepat melarikan diri menuju cakrawala. Apa yang kau lakukan? Singa emas itu meraung marah. Jangan khawatir, kau tidak akan mati. Hanya sedikit, kau akan bertahan. Kata Si Hao. Ini adalah kekuatan kutukan paling mengerikan yang dibawanya kembali dari makam abadi. Ini adalah tanah dari makam itu, juga sedikit daging busuk. Dia melemparkan semuanya ke dalam 18 lapisan jurang begitu saja, terlebih lagi bukan hanya sedikit, melainkan banyak artefak magis spasial yang berharga. Segera setelah itu, batas sungai meletus, banyak sosok bergegas keluar. Ah! Beberapa orang berteriak, sangat marah. Ada yang lain yang dagingnya jatuh dalam jumlah besar, pemandangannya terlalu mengerikan untuk ditanggung. Bahkan ada lebih banyak orang yang langsung berubah menjadi tulang putih, berjuang di sana. Kulit kepala singa emas menjadi mati rasa karena menonton. Ini justru kekuatan kutukan, terlalu mengerikan. Tidak! Banyak orang berteriak, tidak mampu menahan rasa sakit. Orang bisa melihat bahwa rambut beberapa orang awalnya tebal, tetapi sekarang, bahkan kulit kepala mereka rontok. Adapun daging dan darah mereka, semuanya sudah hampir sepenuhnya terkorosi. Saat ini, bahkan roh primordial mereka membusuk. Kekuatan kutukan menyebar, bahkan individu sekuat mereka tidak dapat menahannya. Orang macam apa mereka ini? Singa emas terkejut, karena ia merasa bahwa jika orang-orang ini tidak menderita kekuatan kutukan, mereka semua akan menjadi sangat kuat.
Ada banyak ahli alam pelepasan diri di antara mereka. Orang harus memahami bahwa ini adalah 3.000 provinsi. Kultivator pada level ini sangat jarang terlihat. Keluarga 9 surga, kalian semua masih belum menyerah? Aku sudah akan pergi, memasuki alam bawah, tetapi kalian semua masih tidak mau berhenti begitu saja, mengejarku ke sini, ingin menyingkirkanku? Wajah Si Hao menjadi gelap. Huang, hatimu benar-benar kejam. Ada seseorang yang berteriak, sekarang sudah menjadi setengah kerangka. Awalnya, dia melonjak dengan energi darah, sangat kuat, tetapi sekarang, dia terluka parah, hampir sekarat. Jika kalian semua tidak begitu kejam, bersiap untuk menyergapku di sini, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Si Hao berkata dengan tenang. Huang, bahkan jika ini masalahnya, apakah menurutmu kau bisa lolos? Tepat pada saat ini, beberapa sosok muncul tidak jauh, memperlihatkan tubuh asli mereka satu demi satu. Mereka adalah para ahli yang tidak memasuki sungai Yin besar. Bahkan bajingan tua sepertimu telah muncul, tetapi itu masuk akal. Bagaimanapun, kau hanyalah anjing seseorang. Tuan di belakangmu akhirnya menunjukkan dirinya kali ini. Wajah Si Hao langsung jatuh. Kata-katanya secara alami tidak sopan, sangat galak. Orang bisa membayangkan kemarahan macam apa yang dia tekan di dalam. Itu karena dia melihat seseorang di kejauhan, seorang kenalan lama, serta musuh besar Yuan King. Ketika Si Hao pertama kali memasuki 9 surga, orang inilah yang secara langsung menyakitinya. Dia menjadi budak, dikirim ke tambang kuno asal untuk mengambil batu, semua ini karena orang ini. Kemudian, orang ini bahkan lebih menargetkannya berkali-kali, ingin menyakiti hidupnya. Orang tua, kamu dan orang di belakangmu akhirnya muncul. Kata Si Hao, wajahnya dingin. Yuan King, orang ini, bagi Si Hao, bisa dianggap musuh besar. Banyak masalah yang dihadapi Si Hao adalah karena orang ini. Ketika dia baru saja memasuki 9 surga, dia langsung ditangkap oleh orang ini. Jika bukan karena campur tangan orang lain, dia mungkin akan langsung ditangani saat itu juga. Meskipun demikian, Si Hao tetap dikirim olehnya ke tambang kuno Origin, kemudian ditekan oleh keluarga Wang, menjadi pelayan mereka. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada Yuan King, maka rangkaian kejadian berikut tidak akan terjadi. Kemudian, Yuan King bahkan mengirim keturunannya ke lembaga Dewa Surgawi untuk berurusan dengan Si Hao, untuk melenyapkannya sepenuhnya. Untungnya, lembaga Dewa Surgawi memiliki peraturan yang ketat. Putra Yuan King lumpuh, sementara cucunya dibunuh oleh Si Hao di medan perang kuno abadi. Setelah bertahun-tahun berlalu, kulit Yuan King benar-benar tidak buruk, menjadi lebih muda dari sebelumnya. Rambut hitamnya terurai, sangat kaya, matanya cerah dan penuh kehidupan saat menatap Si Hao. Si Hao tidak mengenali yang lainnya, tetapi mereka semua sangat kuat, pada saat yang sama memberikan seseorang perasaan bahaya yang besar. Mungkin itu berasal dari sesuatu di tubuh mereka, sesuatu yang membuat seseorang merasa takut. Monster kecil, hidupmu benar-benar cukup gigih, bahkan tidak mati di perbatasan terpencil, dan sekarang, kamu bahkan membuat kemajuan yang gemilang. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup, kata Yuan King. Kata-katanya membuat mata Si Hao meletus dengan cahaya dingin, melonjak dengan niat membunuh. Yuan King tidak pernah menunjukkan dirinya dalam pertempuran besar Desolate Border, tidak pernah pergi untuk memberikan bantuan kepada Imperial Pass, tidak mengeluarkan sedikit pun upaya, namun sekarang, dia berbicara dengan sikap seperti ini. Si Hao bertarung di perbatasan terpencil tanpa memikirkan keselamatan pribadi, namun sekarang, ketika dia kembali, orang ini melompat keluar untuk membunuhnya. Hanya makhluk tertinggi palsu, apakah kamu datang ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri? Setelah membuat sedikit kemajuan dalam kultivasimu, apakah kamu sekarang datang ke sini untuk menyerahkan hidupmu? Si Hao berkata dengan dingin. Di zaman ketika makhluk-makhluk agung tidak muncul, para kultivator alam pelepasan diri disebut makhluk-makhluk agung oleh sebagian orang. Namun, semua orang tahu bahwa mereka tidak demikian, bahwa ini hanyalah sejenis gelar. Itu adalah sejenis rasa hormat, meramalkan bahwa suatu hari, tipe-tipe individu yang kuat ini akan maju selangkah lebih maju. Adapun Yuan King, dia masih sedikit jauh dari memasuki alam pelepasan diri. Sekarang, dia akhirnya berhasil menerobos hambatan itu, menjadi seorang kultivator alam pelepasan diri sejati. Dia datang ke sini bersama orang-orang di belakangnya untuk menyerang Si Hao. Kau sedang mencari kematian. Si Hao berkata lebih lanjut. Dia memiliki kepercayaan diri seperti ini. Dia sudah menjadi individu alam pelepasan diri di usia yang begitu muda. Jika dia diberi waktu,
dia pasti akan mampu menyapu bersih semua musuh yang menghalangi jalannya. Generasi muda, bahkan jika kalian terus bertindak sombong, lalu kenapa? Kami tidak akan memberi kalian kesempatan. Hidup kalian akan berakhir di sini. Kalian ingin memasuki alam makhluk tertinggi? Teruslah bermimpi. Yuan King sangat terus terang. Dia membawa orang-orang ke sini justru untuk menyerang Si Hao, tidak memberinya kesempatan untuk berubah menjadi makhluk tertinggi. Dia sendiri mungkin tidak cukup, tetapi kekuatan yang dibawanya ingin membunuh si jenius ini, menutupi surga dengan tangan mereka, tidak memberi anak muda dengan potensi tak terbatas ini kesempatan untuk akhirnya bangkit. Kenyataannya, alasan mengapa mereka meninggalkan 9 surga dengan tergesa-gesa, bergegas ke sini tanpa takut akan konsekuensinya, adalah karena mereka takut. Pertarungan Si Hao di perbatasan terpencil benar-benar membuat hati mereka menjadi dingin. Di mata mereka, potensi Huang terlalu besar. Jika dia benar-benar menjadi makhluk tertinggi, dia pasti akan mampu menyapu bersih 9 langit 10 bumi. Pada saat itu, siapa yang akan mampu menghentikannya? Begitu dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah, siapa yang akan mampu menghentikannya? Kami bertarung dengan mempertaruhkan nyawa kami, sementara kalian semua gemetar ketakutan, hidup dengan riang di belakang, menikmati keamanan. Sekarang, setelah pertempuran besar berakhir, kalian semua mengungkapkan kekejaman kalian, mengarahkan pedang kalian padaku. Ketika menghadapi pihak lain, kemana semua keberanian kalian pergi? Di mana semua keberanian kalian, martabat kalian? Sungguh aneh, kalian semua malah bertindak garang sekarang, lemah lembut dan sopan di depan umum tetapi tiran di rumah. Kata-kata Si Hao sangat tidak menyenangkan, karena dia benar-benar merasakan gelombang dingin di dalam, membuatnya tidak bisa menahan keinginan untuk meledak dengan amarah. Orang-orang ini tercela, tanpa rasa malu, harus dieksekusi. Ah! Di kejauhan, orang-orang itu masih melolong menyedihkan, berjuang dalam kesakitan. Mereka semua adalah individu yang bersembunyi di batas sungai Yin besar, sekarang terkutuk. Ada yang berbentuk manusia, juga spesies lain, semuanya dalam kondisi yang mengerikan. Puff! Beberapa dari mereka langsung berubah menjadi tulang putih, jatuh ke sungai hitam besar, sehingga mati. Itu karena roh primordial mereka benar-benar membusuk, kehidupan mereka berakhir. Ada yang lain yang matanya terbelah, darah mengalir keluar dari dahi mereka, 5 organ membusuk, roh primordial terbakar. Bahkan jika mereka tidak mati, vitalitas mereka sangat rusak, kultivasi mereka juga lumpuh. Dapat dikatakan bahwa mereka yang bersembunyi di dasar sungai, 90% dari mereka lumpuh atau mati, hanya sedikit yang berhasil melewatinya, tetapi meskipun demikian hanya setengah hidup. Itu hanya tirani. Kekuatan kutukan makam abadi terlalu kuat, seseorang hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk melawan kekuatannya. Ini khususnya terjadi ketika kutukan ini dibawa keluar oleh Si Hao dari dalam makam abadi, jadi kutukan itu bahkan lebih luar biasa, dengan mudah memusnahkan sekelompok besar makhluk. 90% dari mereka yang bersembunyi di sungai menjadi lumpuh. Namun, mereka yang berada di belakang Yuan King tidak terpengaruh, semuanya sangat tenang. Agak lucu. Salah satu dari mereka berbicara, sangat tanpa emosi, dan juga sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak mempermasalahkannya, seolah-olah semuanya masih dalam genggamannya. Orang ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan maju. Dia mengenakan jubah putih bulan, rambut panjang menjuntai hingga pinggangnya, sedikit kesan abadi yang menyendiri. Namun, ada niat dingin di matanya. Orang ini tampak seperti berusia sekitar 30 tahun, tetapi orang dapat membayangkan bahwa ini jelas bukan pria yang benar-benar kuat, melainkan seorang kultivator generasi tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terbatas. Hehe, seorang wanita juga tertawa, mengenakan rok panjang angsa kuning. Wajahnya cukup baik, senyum tipis tersungging di wajahnya, tetapi itu adalah ejekan, juga semacam penghinaan. Wanita ini juga sangat kuat, jelas seorang ahli di tahap akhir alam pelepasan diri, juga sedikit meremehkan Si Hao. Tidak lebih dari serigala berekor panjang, jika kata Si Hao, sangat langsung, tidak memberi mereka wajah apapun. Ekspresi orang-orang itu langsung menjadi kaku. Meskipun mereka tahu bahwa Huang tidak takut pada apapun di surga dan bumi, dia tidak bijaksana, langsung memarahi mereka, membuat wajah mereka menjadi sedikit dingin. Apakah kalian tahu kekuatan macam apa yang aku wakili? Pria berjubah putih bulan bertanya dengan dingin. Bukankah itu hanya keluarga umur panjang? Hanya keluarga pengecut yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, bahkan tidak berani melawan pihak lain selama pertempuran besar. Kata Si Hao. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya.
mereka yang berani mengambil tindakan terhadapnya pastilah keluarga umur panjang atau istana kekaisaran. Wajah orang-orang itu menjadi lebih dingin. Saya selalu bertanya-tanya siapa saja yang membelot ke musuh selama perang perbatasan Desolate, berani mengobarkan konflik internal. Sekarang, semuanya jelas. Kata Si Hao. Tutup mulutmu, kami punya dendam pribadi terhadapmu, itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal itu. Wanita rok panjang angsa kuning itu memarahi, memotongnya. Benarkah? Saya merasa seperti kalian semua. Kata Si Hao, menatap orang-orang itu. Omong kosong. Pria itu berkata dengan dingin. Hentikan dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Kata orang lain. Yuan King tertawa dengan cara yang sembrono dari samping. Meskipun usianya tidak muda, dia masih cukup kurang ajar. Senyumnya juga cukup dingin, karena Huang akhirnya akan dibunuh. Selama tahun-tahun ini, Huang terus-menerus menjadi titik sakit dalam pikirannya. Sejak dia tidak dapat membunuh anak muda ini saat itu, alih-alih terus mendengar berita tentang terobosannya, Yuan King sudah tidak bisa tinggal diam. Monster kecil, hari ini, aku akhirnya berhasil menunggu sampai waktu kematianmu. Dia berkata dengan senyum dingin. Beberapa orang memang seperti ini, jelas yang pertama melakukan kesalahan, tetapi pada akhirnya percaya bahwa orang lain yang bersalah kepada mereka, terlebih lagi terus-menerus menargetkan orang itu dengan intensitas yang meningkat. Sungguh disayangkan. Ketika aku berpikir tentang betapa heroiknya leluhurmu, dan kemudian betapa tidak sedap dipandangnya generasimu, itu benar-benar menyedihkan. Kata Si Hao. Dia tidak memperhatikan Yuan King, malah melihat yang lain. Itu karena dia tahu bahwa dari awal sampai sekarang, Yuan King hanyalah seekor anjing yang berlari. Pada titik ini, dia sudah tidak berarti apa-apa. Ahli alam pelepasan diri. Dia akan membunuh mereka begitu saja. Oh, kau yakin dengan identitas kami? Wanita berrok angsa emas itu tertawa, sama sekali tidak peduli, sangat santai. Bukankah kau hanya keturunan Feng leluhur? Tidakkah kau merasa telah mengecewakan leluhurmu? Si Hao berkata dingin, kata-katanya penuh penghinaan. Ada satu atau dua orang di sisi lain yang wajahnya menunjukkan kemarahan, tidak begitu tenang, melepaskan niat membunuh. Mata mereka dalam dan sedingin es, menatap Si Hao. Aku bahkan tidak perlu banyak berpikir untuk tahu itu kalian semua. Si Hao berkata acuh tak acuh. Itu karena saat itu, melalui beberapa petunjuk, dia mengetahui bahwa Yuan King mengikuti perintah klan angin umur panjang. Itulah sebabnya dia berurusan dengannya, tepatnya untuk menekan kecemerlangannya. Melalui berbagai cara, dia mengetahui beberapa hal di masa lalu. Seorang leluhur tua klan angin menentang klan batu, memainkan peran besar dalam menekan keturunan darah pendosa. Sikapnya jelas, memberi perintah untuk menghukum klan batu dan yang lainnya. Keturunan darah pendosa, bagaimana kejahatan ini terungkap? Ketika dia berada di Imperial Pass, Si Hao mengetahui lebih lanjut bahwa ada individu abadi yang hancur, seperti istana abadi. Selain itu, ada kekuatan di 9 surga, misalnya, leluhur klan angin. Bertingkah seperti ini, tidakkah kalian semua merasa telah mengecewakan leluhur kalian? Leluhur Feng itu bertempur dalam perang kuno abadi, penuh dengan kemuliaan dan keberanian, memberikan kontribusi besar, namun keturunannya sangat tercela, membelot ke pihak lain. Tidakkah kalian semua merasa malu? Teriak Si Hao. Saya akan katakan ini lagi. Ini dendam pribadi, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jangan asal mengaitkan kejahatan dengan nama kami. Di sisi lain, seseorang berkata dengan dingin. Si Hao tertawa, tidak lagi berdebat tentang topik ini. Itu karena dia memang tidak punya bukti, ini hanya spekulasinya. Saat itu, ketika dia berada di Imperial Pass, seseorang membelot ke pihak lain, terlebih lagi mengikuti para kultivator pihak lain dalam mengejarnya. Pada akhirnya, identitas mereka masih belum terungkap. Namun, dia menyimpulkan bahwa itu pasti keluarga berumur panjang tertentu. Jika bukan keluarga Wang atau keluarga Jin, lalu siapa? Selain itu, saat itu, dia telah berinteraksi dengan beberapa garis keturunan langsung klan angin, memahami sikap klan mereka, itulah sebabnya dia curiga bahwa mereka adalah para pelaku kejahatan. Feng Xingtian, pewaris klan saya yang mengolah 3 untai energi abadi, bahkan benih yang sempurna telah disiapkan untuknya, tetapi Anda membunuhnya. Wajah wanita dengan rok angsa kuning itu berubah saat ini, menjadi sangat menyeramkan. Siapa kau baginya? Tanya Si Hao. Dia tentu saja mengingat kekuatan Feng Xingtian. Dia sangat menakutkan,
ahli dalam seni surgawi kuno kegelapan, serta dao ilahi salib. Saat itu, dia bertarung hebat melawannya, akhirnya membunuhnya di medan perang kuno abadi. Aku adalah bibi leluhurnya, bernama Feng Bailing. Wanita itu menjawab. Gaun angsa kuningnya berkibar-kibar, niat membunuh yang tak berujung melonjak, menjadi berbeda dari temperamennya sebelumnya. Jelas bahwa dia telah menahan diri selama ini, sekarang akan membunuh Si Hao pada saat-saat terakhir. Juga, cucuku, Feng Zhao, kematiannya pasti terkait denganmu juga. Pria berjubah putih bulan itu berkata dengan dingin. Namanya adalah Feng Qiang, seseorang yang telah hidup untuk waktu yang tak terbatas, kekuatannya sangat kuat. Feng Zhao tidak dibunuh olehku, dia mati di tangan Kaisar kupu-kupu kuno. Si Hao berkata dengan tenang. Saat itu, di medan perang kuno itu, mereka menemukan sebuah gua. Di dalamnya ada mayat Kaisar kupu-kupu yang melepaskan cahaya abadi yang tidak dapat binasa. Feng Zhao terbunuh olehnya. Saat itu, Feng Zhao sebelumnya mengatakan bahwa bahkan jika ahli muda 9 surga yang mengolah 3 untai energi abadi dimusnahkan, itu tidak masalah. Selama klan angin mereka baik-baik saja, maka mereka tidak akan peduli sama sekali. Mereka sama sekali tidak peduli dengan serangan pihak asing nanti, tidak peduli dengan hasil seperti apa yang akan terjadi. Itu karena dia dengan jelas menyatakan bahwa mereka adalah keluarga yang berumur panjang. Mereka mampu bertahan hidup melalui Immortal Ancient, tetap tidak terpengaruh, dan dengan demikian mereka dapat melakukan hal yang sama di dunia ini. Saat itu, Si Hao sudah tahu sikap klan ini. Bahkan jika mereka tidak membelot ke musuh, mereka akan tetap seperti mereka yang tinggal di daerah terlarang, kemungkinan besar tetap tidak terlibat. Feng Zhao sangat kuat, diberi gelar Raja Angin, kematiannya jelas merupakan kemunduran besar bagi kalian semua. Namun, mati di bawah cahaya abadi Kaisar kupu-kupu bukanlah sesuatu yang seharusnya terlalu dikeluhkannya. Si Hao tertawa terbahak-bahak. Karena semuanya sudah jelas, kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian. Kata Feng Bailing. Kita membutuhkannya hidup-hidup, apakah kalian lupa? Leluhur tua ingin bertemu dengannya. Kata orang lain. Hanya dengan kalian semua? Si Hao tertawa terbahak-bahak. Lupakan mereka, bahkan jika makhluk tertinggi klan mereka datang, dia masih belum tentu mati. Karena kami berani datang, maka kami punya metode untuk membunuh kalian. Feng Qiang berkata dengan dingin. Kita hampir sampai, formasi besar telah diaktifkan. Kata Feng Bailing. Tepat pada saat ini, di sekeliling mereka, cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan meletus di pegunungan dan lembah di sekitar mereka, melepaskan cahaya yang menyala-nyala. Mereka akan menyegel langit dan mengunci bumi. Benar-benar boros, sungguh sia-sia. Kata Si Hao acuh tak acuh.